Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subuh ini kita masih sempat dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa yang selalu kita baca setelah bangun yakni alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Karena pada hakikatnya orang yang tidur itu adalah bagian dari mati kecil. Jadi ketika kita tertidur maka Allah itu mengangkat ruh kita. Dan ketika ruh itu tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Nabi yang mengangkat derajat umatnya dari lembah kehinaan menuju kepada tempat yang penuh dengan kemuliaan, yakni agama Islam. Insyaallah pada subuh kali ini, pada subuh yang ke-10, insyaallah kita akan sedikit membahas tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran serta kehati-hatian dalam membaca Al-Quran itu. Karena selama ini yang selalu disampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran itu, namun tidak pernah disampaikan atau jarang disampaikan tentang bagaimana dalam kehati-hatian dalam membaca Al-Quran itu. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sama-sama memahami bahwa di bulan suci Ramadan ini, bulan Al-Quran, salah satu amalan terbaik itu adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Kira-kira kalau ditanya di sini orang tua kita pasti sudah banyak yang sudah khatam. Kalaupun belum khatam pasti sudah jauh bacaannya. Ya. Ternyata para ulama-ulama kita itu terdahulu membaca Al-Quran itu bervariasi. Jadi ada ulama itu membaca Al-Quran 7 hari. 7 hari sudah khatam. Ya, ada. Bahkan ada juga membacanya itu setiap 3 hari.
3 hari sudah khatam baca Al-Qur'annya. Ya. Berarti dalam sehari itu dibaca 10 juz. Ada juga membaca Al-Quran itu 2 hari khatam. Berarti di 1 hari dibaca 15 juz. Ada juga sehari khatam. Ya, 15 juz dibaca kalau siang, 15 juz juga kalau malam. Ada yang di atas lagi, seperti Imam Syafi'i itu meninggalkan majelis ilmunya, dia fokus baca Quran di bulan suci Ramadan, itu khatam sampai 60 kali. Sehari kalau siang, sehari kalau malam. Masih ada di atasnya, masih ada. Dalam kitab At-Tibyan tentang adab para pembaca Al-Quran, itu ada seorang hakim dari Timur Tengah, itu dia bisa mengkhatamkan Al-Quran itu 4 kali dalam sehari. Ya, 4 kali Bapak Ibu. Jadi kalau mau kita bandingkan amalan-amalan kita dengan umat-umat sebelum kita, ya, para sahabat-sahabat itu luar biasa amalan-amalan mereka. Namun dalam membaca Al-Quran ini tentu ada yang namanya adab-adab, ya. Bukan hanya jumlah Al-Quran yang kita baca. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah lengkap. Dalam artian ketika dibaca Al-Quran itu mesti sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Karena terkadang ada orang membaca Quran dibaca tok saja. Makanya dalam sebuah riwayat bahwa ada orang yang membaca Al-Quran, ini jarang disampaikan, tapi ini sebagai motivasi. Ada orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran sendiri yang melaknatnya. Artinya hadis ini bukan berarti bahwa kita ini dikucilkan atau dikurangi semangat kita untuk membaca Al-Quran. Justru kita diberikan motivasi agar kita lebih mempelajari yang namanya Al-Quran. Karena pada hakikatnya mempelajari ilmu tajwid, ilmu Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang ahli atau pakar di bidang tajwid, maka yang lain lepas tanggung jawab. Ya. Tapi membaca Al-Quran dengan tajwid atau bacaan yang benar itu hukumnya fardu ain. Jadi membaca Al-Quran itu Bapak Ibu hukumnya fardu ain, membacanya dengan benar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang sudah tidak sempat belajar? Ya, sudah tua misalkan, tidak ada tempat belajar dulu atau susah sekali akses untuk belajar, ataukah misalkan sekarang sudah mau belajar tapi sangat sulit karena kesibukan yang terlalu besar. Karena tentu kita sama-sama memahami bahwa mencari nafkah untuk keluarga kita juga wajib. Itu wajib. Jangan sampai kita meninggalkan juga pekerjaan dan tanggung jawab kita demi untuk hal yang lebih ringan misalkan. Jadi kalau seperti itu modelnya, maka itu akan diberikan keringanan. Makanya ada juga hadis mengatakan siapa yang membaca Al-Quran walaupun terbata-bata tetap dapat 2 pahala. Itu luar biasa Al-Quran. Walaupun tidak lancar, walaupun belum fasih, itu tetap dapat pahala. Jadi tadi tandingannya supaya orang tidak berkecil hati bahwa jangan bisa mengaji, nanti salah-salah lagi. Ya. Ini ada dalil yang lain supaya kita tetap semangat membaca Al-Quran. Namun ulama kita membagi. Beliau menyampaikan, para ulama-ulama kita, ulama qiraat, bahwa mana lebih bagus misalkan membaca 2 juz
tapi bacaannya kurang fasih, atau membaca 2 halaman tapi bacaannya bagus. Ini perbedaan pendapat dari kalangan ulama qiraat. Mayoritas mengatakan tentulah lebih bagus bacaan yang bagus walaupun cuma sedikit, ya. Tapi sebagian juga berpendapat bahwa tidak, ya. Mereka ini kan motivasinya luar biasa untuk membaca Al-Quran, itu luar biasa, ya. Tetap mereka juga dapat pahala lain, dapat pahala termasuk duduknya itu dihitung, durasinya mengaji dihitung. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hadirin jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam membaca Al-Quran ini ada sesuatu yang sakral. Contoh suratul Fatihah. Ini suratul Fatihah ini masuk, sebagian ulama mazhab mengatakan Al-Fatihah itu masuk rukun sholat. Jadi kapan Al-Fatihahnya bermasalah, maka otomatis Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, maka rukunnya satu hilang. Makanya ada sebuah pembahasan dalam sebuah kitab bahwa tidak sah, ini tidak sah sholatnya seorang makmum yang diimami seseorang yang tidak fasih bacaannya, walaupun itu cuma 1 huruf. Tapi ini perlu diperhatikan dulu bahwa yang dimaksud di sini adalah ketika misalkan ada biasa kan kayak di mall-mall itu, di mall-mall atau tempat musafir, ya, musafir biasa dan tidak singgah sholat, apa tiba-tiba langsung maju imam, ternyata bilang ada penghafal Quran, bagus bacaannya, maka sebagian ulama kita mengatakan tidak sah sholatnya tadi ini, yang lebih bagus bacaannya dibanding yang imam bermasalah bacaannya. Tapi itu khusus pada Al-Fatihah. Tapi ketika kita tanya para ulama kita, ini namanya kondisi yang paling ideal. Maksudnya ada juga yang membolehkan, ada yang menyesatkan. Jadi tidak boleh kita mendengarkan satu pendapat langsung bahwa bagus seperti itu. Mesti kita mendengarkan juga pendapat lain, ya, karena mereka sama-sama punya dasar. Cuman ini sebagai bentuk kehati-hatian dalam membaca Al-Quran ini sangat-sangat sakral. Contoh Al-Fatihah misalkan, kata alhamdu misalkan, itu kan pakai huruf H. Itu huruf H, makhrajnya itu keluar di tenggorokan bagian tengah. Jadi dalam ilmu tajwid, dalam kaidah ilmu tajwid, dalam pembahasan Ibnu Jazari, madzhab Ibnu Jazari, tenggorokan terbagi 3. Ada tenggorokan bagian bawah, ada tenggorokan bagian tengah, ada tenggorokan atas. H itu keluarnya di tenggorokan bagian tengah. Ada kata Allah yang mengatakan mengaji begini, alhamdu, ini contoh. Alhamdu, berarti H-nya itu berada di tenggorokan bagian bawah. Maka itu berubah maknanya. Alhamdu itu artinya segala puji bagi Allah berubah menjadi celaka bagi Allah. Nah, ini sakralnya. Jadi ulama kita membagi. Jadi yang dimaksud di situ tidak atau merusak itu ketika seseorang membaca Al-Quran itu kesalahannya fatal. Karena dalam membaca Al-Quran itu ada namanya lahnul jaliyu, ada namanya lahnul khafiyu. Lahnul jaliyu itu maknanya kesalahan yang kentara, ya. Seperti tadi alhamdu baca alhamdu, iyyaka na'budu berubah jadi iyyaka na'budu, mengganti ain menjadi hamzah. Ihdina dibaca di ihdina, ya. An'amta dibaca am'anta. Jadi merubah huruf itu masuk kategori kesalahan yang fatal. Ini yang dimaksud tadi. Tapi ketika membahas seperti huruf go misalkan, ghailin, ya go. Itu go itu jadi kadang go-nya kurang tebal. Go itu mau tipis mau tebal itu tetap larinya go. Beda dengan ta. Ta itu kalau tipis ya ta, tapi kapan tebal ini to. Sirota.
Ya, perbedaan satu huruf saja itu bisa menjadi satu huruf saja itu bisa berubah makna, dan itu sangat masuk kategori kesalahan jali namanya, lahnul jali. Makanya yang diprioritaskan sebenarnya dari situ menjadi imam adalah anak-anak pondok yang pernah imam, yang pernah belajar ilmu tajwid. Karena kenapa? Karena mempelajari Al-Quran itu tidak seinstan itu. Saya pribadi, pengalaman saya waktu belajar ilmu tajwid itu, pernah saya punya guru. Saya belajar tajwid berbulan-bulan, pas dia datang dari belajar lagi tambahan itu, saya belajar isti'adah. Isti'adah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah, dengan basmalah. Saya belajar itu satu malam tak beres-beres. Satu malam tak beres-beres. Ya. Lama kemudian saya mengajar sekitar beberapa tahun, saya ketemu dengan salah satu syekh, namanya Syekh Ali Aldeb. Beliau pernah juara internasional dan memiliki sanad Quran itu termasuk yang tertinggi, urutan ke-29. Saya ketemu, saya talaki setelah membaca Al-Fatihah itu, padahal sudah bertahun-tahun mengajar, itu ternyata masih ada kesalahan, bahkan banyak yang dikoreksi. Contoh misalkan alhamdulillahi ra, itu kalau selama ini kan saya pernah pelajari itu, ra itu kita monyong. Ya, kalau membaca Quran huruf itu ra di sana monyong misalkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata dalam kaidah dan makhraj tidak seperti itu. Itu tidak bergerak itu mulut. Nanti mulut itu bergerak ketika sudah huruf itu berharakat dhammah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tidak dimonyongkan. Sama dengan sa. Karena sa itu tidak dimonyongkan. Nanti dimonyongkan ketika dia berharakat dhammah. Ihdinas siratal sa. Shadaqallahu alladzi misalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata, bukan sirata. Itu dipelajari dalam matan Ibnul Jazari. Makanya saat ini dalam pendidikan doktor saya saat ini, dalam penelitian disertasi saya itu membahas tentang model pembelajaran penerapan matan Ibnul Jazari. Karena kenapa? Sekarang ini banyak juga dan tidak sedikit lembaga-lembaga itu hanya ingin mengejar anak-anak itu banyak hafalannya, tapi tajwidnya itu belepotan. Ya, tajwidnya itu belepotan. Saya pernah menemukan kasus anak itu pernah saya ajari mengaji, belum saya suruh menghafal. Pas masuk sebuah lembaga di Sulawesi Barat itu, baru berapa bulan sudah hafal 7 juz. Sudah hafal, luar biasa kan? Pada saat itu saya periksa, oke, nggak usah kamu hafal, cukup baca aja. Baca, pada saat itu saya suruh baca juz 1 halaman 2. Apa yang terjadi? Bacaannya saja belepotan, panjang pendeknya bermasalah. Kok bisa-bisanya menghafal sampai 7 juz? Ini banyak fenomena. Kita bangga, hafal 30 juz, hafal sekian juz baru berapa bulan. Itu tidak mesti, bukan perlombaan ini hafal Quran. Bagaimana diajarkan kepada anak-anak kita ini bisa mencintai Al-Quran, bagus bacaannya. Karena itulah yang kita harapkan. Ya. Karena pada hakikatnya kita mau anak-anak kita itu bacaannya bagus. Ini juga sebagai nasihat bahwa hati-hati atau selektif dalam memasukkan anaknya pada lembaga-lembaga tahfiz. Karena kenapa? Jangan sampai dimasukkan di sana, tapi yang kita harapkan tidak sesuai. Karena terus terang belajar ilmu tadi itu yang paling bagus sebenarnya itu 1 tahun. 1 tahun. Kalau bisa 1 tahun untuk belajar huruf saja itu, saya pernah lakukan penelitian 1 bulan huruf saja dipelajari itu anak-anak, kadang masih kewalahan.
Ya. Contoh, alhamdulillahilladzi, za itu huruf za yang mirip huruf dal ada titiknya, itu huruf za. Itu sifatnya itu al-jahru. Jadi katakan al-jahru itu nafas tertahan. Tidak boleh za itu berdesis. Alhamdulillahilladzi. Jadi kalau misalkan di Jakarta itu kayak di Istiqlal, itu kalau ada penceramah, bukan hanya ceramahnya yang disoroti, baru mukaddimahnya. Kalau bilangnya alhamdulillahilladzi, itu sudah dinilai bahwa oh, ini kurang di kaidah di makhrajnya. Karena kenapa? Kalau di Jawa itu bukan hanya tentang ceramahnya, tapi juga tentang bacaan Qur'annya itu makhrajnya itu diperhatikan. Karena seperti huruf za ini kadang menjadi permasalahan banyak sekali anak-anak kita, terkadang susah menyebut mana masuk huruf H, mana masuk huruf Do. Ada namanya huruf Do, huruf istitalah. Makna istitalah itu mengelayut. Itu pun adanya. Di mana keluarnya huruf Do? Itu pinggir lidah ketemu dengan gigi geraham. Gigi geraham yang mana? Gigi geraham bagian atas. Geraham atas yang mana? Itu di belakangnya sedikit gigi taring. Kapan tidak sesuai? Jangan misalkan gigi geraham stop, nanti dia agak berlebihan. Ada mata kalung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ternyata ada anunya. Ada batasannya. Itu hanya tipis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada syarat bahwa bisa seperti itu. Sama dengan menyebut huruf ta. Ada biasakan ngaji alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ta-nya terlalu ini kadang muncul perdebatan. Wah, ta itu harus bunyi. Ta, iyyaka, ka itu harus bunyi. Ternyata memang seperti itu. Ka dengan ta itu sifatnya hamas, berdesis, tapi memiliki juga sifat yang lain yang namanya syiddah. Berarti ka dengan ta itu tidak boleh berlebihan sifatnya. An'amta dikit saja. Kali kalau subuh Allahumma hdina fi man hadait, dikit saja. Jangan berlebihan. Karena kenapa? Kapan berlebihan itu masuk kategori takalluf, berlebihan. Begitupun dengan ka. Iyyaka na'budu itu tidak boleh juga berlebihan. Biasa saja. Iyyaka na'budu. Jadi dalam membaca ilmu Al-Quran ini, membaca tajwid itu ada kaidah-kaidah dan membutuhkan waktu. Oleh karena itu kepada orang tua kita yang ingin memasukkan anaknya di pondok itu mesti diperhatikan dulu, atau ditanyakan bagaimana program di sana. Jangan sampai misalnya langsung menghafal sebagainya, itu sangat tidak dianjurkan. Karena mempelajari Al-Quran itu butuh waktu. Ya, mempelajari sebuah ilmu bukan hanya Al-Quran, ilmu-ilmu yang lain itu membutuhkan proses. Saya saja Bapak Ibu sampai sekarang ini di luar Ramadan itu saya tuh tiap malam masih belajar. Ada buku tajwid yang saya pelajari namanya Fathul Bariyah. Itu ketebalannya itu 300 halaman. 300 halaman. Baru satu kitab. Masih ada kitab yang lain tentang kaidah-kaidah bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Itu baru penyebutan huruf, belum dimasuk riwayat-riwayat lain. Ya. Jangan sampai ada nanti orang membaca Quran beda-beda modelnya, kita salahkan. Tidak, itu aja riwayatnya juga. Contoh, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada juga yang baca Maliki Yaumiddin. Ada juga riwayatnya dan tidak berubah maknanya. Tapi tidak boleh mencampur adukan riwayat, dan tidak boleh sembarangan membaca. Tidak boleh misalkan dibaca di depan umum, nanti bilang salah baca ke apa. Ya. Atau contohnya misalkan ihdinas siratal mustaqim. Ada kan membaca juga menggunakan huruf zai. Ihdinas sirata. Itu juga riwayat yang lain. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada juga riwayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu juga ada riwayatnya. Namun
sekali lagi bahwa tidak semua harus diperhatikan atau dibaca ketika sholat, apalagi ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, apalagi nanti imam kita, imam tarwih yang saya sedikit sampaikan profilnya, yang Ustaz Ahmad Sriful ini, beliau termasuk salah satu alumni Masjid Jami Sengkang As'adiyah, dan beliau pernah imam di Masjid Besar Feniki, dan pernah juga diminta di Belawa, dan sekarang juga diminta ini imam tarwih di Masjid Besar Masjid Merdeka Wonomulyo Perumahan Sulawesi Barat, dan sekarang ini dia lagi imam tarwih di Ciputat ya, Jakarta, dan sekarang kuliah di PTT Jakarta. Dan sebelum ke Jakarta beliau sempat belajar sama saya itu sekitar 6 bulan ya. Jadi anak termasuk anak pilihan saya. Kenapa saya kasih masuk di sini? Karena termasuk kalau bagi saya kualitasnya bagus dan adabnya bagus, karena itu juga sangat penting. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi kelakuan kita tidak sesuai dengan Al-Quran itu sendiri. Terus yang imam tarwih yang terakhir nanti sedikit saya sampaikan juga bahwa beliau ini senior saya. Beliau lama di Batam. Jadi kalau nanti mau bertanya, mau talaki Al-Fatihah, mustalah bacaan Al-Fatihah sambil bisa. Sangat penting itu, jangan sampai nanti kita imam belepotan Al-Fatihahnya. Kita bisa talaki sambil, namanya Ustaz Amri Amir Esqui, alumni PTQ juga, lama di Batam mengajar, dan termasuk beliau memiliki sanad tentang tajwid dan Al-Quran. Jadi insya Allah lebih bagus lagi nanti yang terakhir ini, karena yang paling dibawa kesan yang pertama ini ya. Jadi saya mohon maaf jika banyak kekurangan, termasuk ketika saya berbicara ada yang berlebihan atau ada yang salah, mohon dimaafkan, atau ada sesuatu yang tidak sesuai, apakah terlalu tinggi atau terlalu berlebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah hari ini setelah nanti ini siap-siap akan meninggalkan lagi Tapangi, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya para panitia, para pengurus. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kami atau ada tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu pengurus dan sebagainya. Barangkali itulah yang sempat kami sampaikan pada subuh ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya marilah kita bersama-sama baca doa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa rasulih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعامدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبور وعذاب النار وعذاب الآخرة. اللهم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم المرسلين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم بارك لنا في أمهاتنا وفي آبائنا وفي أزواجنا وفي أولادنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.